Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mahardika dari jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Inovasi dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Link Aja. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum Bapak Abror selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Petrus selaku dosen pembimbing 2 atas waktu yang diluangkan dan saran yang telah diberikan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi saya ini. Lalu selanjutnya adalah latar belakang dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adanya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data yang diberikan oleh Simon Kemp pada lamannya wearesocial.com menyatakan bahwa tercatat ada 175,4 juta pengguna internet aktif di Indonesia pada bulan Januari 2020. Angka dari pengguna internet aktif di Indonesia itu bertambah sebanyak 25 juta atau sebesar 17% antara tahun 2019 dan 2020. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga keunggulan smartphone yang makin berkembang, banyak pengusaha dan perusahaan yang meningkatkan layanannya dengan menggunakan jaringan internet. Lalu yang kedua ini terjadinya peningkatan peredaran dan transaksi uang elektronik yang signifikan. Salah satu layanan keuangan digital yang kini marak digunakan oleh masyarakat adalah alat pembayaran dengan menggunakan dompet digital. Dari tahun 2018 sampai 2019 terjadi peningkatan jumlah transaksi uang elektronik yang hampir mencapai 3 kali lipatnya. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di Indonesia untuk menggunakan pembayaran digital terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu yang ketiga adanya pertumbuhan aplikasi pembayaran digital. Saat ini, penggunaan M-Payment memang sangat berkembang sangat pesat. Menurut data dari Bank Indonesia, kini total ada 41 dompet digital yang sudah beredar dan masih berpotensi untuk bertambah sejalan dengan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia. Lalu selanjutnya itu adalah salah satu alat pembayaran digital yang ada di Indonesia adalah Link Aja. Berdasarkan data dari laporan MDI Ventures dan Mandiri Sekuritas itu dijelaskan bahwa tren munculnya M-Payment di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2007 dan yang menggagas metode pembayaran digital ini itu pertama kali adalah Tikes yang merupakan terbitan dari PT Telkomsel. Lalu pada tahun 2019 Tikes resmi berganti nama menjadi Link Aja. Link Aja ini tuh merupakan mobile payment sinergi nasional dari Telkomsel dan 7 badan usaha milik negara. Selanjutnya adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Sebagai bentuk sinergi nasional, Link Aja itu mampu memberikan layanan yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga mengembangkan fitur baru yang inovatif. Link Aja hadir dengan beragam fitur dan layanan transaksi pembayaran di lebih dari 150.000 merchant dan akan terus bertambah. Link Aja juga dapat digunakan untuk berbelanja daring dan juga sebagai alat pembayaran pada berbagai moda transportasi publik. Tidak hanya itu, Link Aja juga menjadi satu-satunya uang elektronik di Indonesia yang bisa digunakan untuk bertransaksi di luar negeri yaitu Singapura. Namun, di balik inovasi, produk yang diberikan Link Aja kepada konsumen belum dapat menjamin bahwa Link Aja itu menjadi platform paling banyak digunakan dan diminati oleh kalangan luas. Menurut riset yang dilakukan oleh IPRES dan aplikasi ANI itu dijelaskan pada kuartal 2 tahun 2019, Link Aja itu mengalami penurunan peringkat popularitas menjadi peringkat keempat setelah dapat disaingi oleh aplikasi M-Payment lainnya. Lalu research gap dalam penelitian ini. Pada variabel triability terdapat 3 peneliti yang menyatakan bahwa triability itu berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan. Namun ada 3 peneliti lain yang menyatakan bahwa triability itu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan. Pada variabel observability terdapat 3 peneliti yang menyatakan observability itu berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan, namun 2 peneliti lain itu menyatakan bahwa observability itu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan. Pada variabel risk itu terdapat 1 peneliti yang menyatakan bahwa risk itu berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan dan ada 1 peneliti yang menyatakan bahwa risk itu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan. Jadi, berdasarkan riset gap, itu terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu yang mengakibatkan kontroversi dan keraguan terhadap hasil penelitian sehingga layak untuk diuji kembali pada penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat 7
tujuan penelitian, yaitu untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh relative advantage, compatibility, triability, complexity, observability, serta risk secara parsial terhadap minat menggunakan link aja. Lalu juga untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh relative advantage, compatibility, triability, complexity, observability, serta risk secara simultan terhadap minat menggunakan link aja. Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut dengan hipotesis H1, relative advantage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. H2, compatibility secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. H3, triability secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. H4, complexity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. H5, observability secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. H6, risk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. Lalu H7, relative advantage, compatibility, triability, complexity, observability, serta risk itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. Selanjutnya, metodologi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis tersebut dipilih karena teknik ini mampu menjawab pertanyaan penelitian serta searah dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kemudian, dalam analisis data juga digunakan uji instrumen dan uji asumsi klasik dengan alat bantu SPSS versi 26. Selanjutnya, definisi operasional. Relative advantage definisinya adalah tingkat di mana inovasi itu tampak lebih bagus dari produk lama dengan 4 indikator yaitu pengendalian keuangan, kemudahan bertransaksi, melakukan transaksi lebih cepat, dan meningkatkan efektivitas. Lalu compatibility itu definisinya adalah tingkat sejauh mana suatu inovasi teknologi itu dianggap sebagai konsisten dengan praktik yang ada, keyakinan, nilai-nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan dengan 4 indikator yaitu cocok dengan basis pengetahuan, sesuai dalam mengelola keuangan, cocok dengan gaya hidup, dan sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Lalu, triability itu definisinya adalah tingkat apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya dengan 2 indikator yaitu adanya fase uji coba aplikasi dan mudah mencari untuk menggunakan. Lalu, complexity itu definisinya adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan yang berarti ada inovasi yang tidak dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat sosial dan yang lainnya itu merasa bingung dan kemampuan adopsinya itu lambat dengan 3 indikator yaitu kerumitan penggunaan, membutuhkan usaha dalam penggunaan, dan kemudahan. Untuk observability itu definisinya tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi itu dapat dilihat oleh orang lain dengan 3 indikator yaitu kemudahan untuk mengobservasi, kemudahan untuk mengkomunikasikan kepada orang lain, dan orang lain itu dapat merasakan benefitnya. Lalu untuk risk definisinya itu kemungkinan, situasi, atau keadaan yang dapat pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu dengan 3 indikator yaitu ada risiko tertentu, mengalami kerugian, dan pemikiran bahwa beresiko. Lalu untuk minat menggunakan itu definisinya yaitu kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang itu menaruh perhatian pada orang lain, aktivitas, atau objek lain dengan 4 indikator yaitu keinginan menggunakan di masa mendatang, kesesuaian penggunaan dengan kebutuhan, dukungan dalam menggunakan, dan keinginan merekomendasikannya. Selanjutnya itu ada uji instrumen. Uji instrumen ini tuh dilakukan pada 30 responden. Langkah pertama dalam melakukan uji instrumen adalah dengan melakukan uji validitas. Suatu butir pernyataan itu dikatakan valid apabila R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Berdasarkan tabel, hasil menunjukkan bahwa semua item pernyataan R hitung itu lebih besar dari R tabel yaitu 0,361. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan yang diajukan dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Setelah butir pernyataan dalam kuesioner itu sudah valid, tahap selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas itu dinyatakan valid apabila nilai alfanya lebih dari 0,60. Pada tabel hasil uji coba reliabilitas itu menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai alfa lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap item variabel itu adalah reliable.
Selanjutnya itu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama ini ada uji normalitas. Dapat terlihat pada grafik datanya ini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Lalu dapat dilihat pada tabel nilai hasil tingkat signifikasinya itu adalah sebesar 0,147. Yang ini tuh berarti nilai tingkat signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa uji normalitas yang dilakukan dengan 2 cara itu telah lulus uji normalitas. Artinya, sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel dapat terlihat hasil nilai toleransi itu menunjukkan variabel independen itu memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10. Begitu pula dengan VIF yang kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya itu dilakukan uji heteroskedastisitas. Dapat terlihat pada grafik scatter plot itu menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik tersebut itu terbentuk secara acak, tidak membentuk pola bergelombang, serta penyebarannya itu berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Lalu berdasarkan tabel diketahui nilai signifikasinya itu menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya itu adalah uji regresi linier berganda. Adapun persamaan yang diperoleh dari hasil uji regresi linier berganda adalah Y sama dengan 1,736 plus 0,209x1 plus 0,424x2 plus 0,417x3 minus 0,025x4 plus 0,044x5 minus 0,037x6. Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta 1,736 itu dengan tanda positif, yang artinya besarnya satuan minat pengguna dalam menggunakan link aja tanpa adanya variabel lain itu adalah sebesar 1,736. Lalu untuk variabel relatif advantage-nya itu menunjukkan nilai positif sebesar 0,209. Artinya, jika variabel relatif advantage-nya itu meningkat, maka minat pengguna dalam menggunakan link aja pun meningkat sebesar 0,209. Lalu, untuk variabel compatibility itu menunjukkan nilai positif sebesar 0,424. Artinya, jika variabel compatibility-nya itu meningkat, maka minat pengguna dalam menggunakan link aja pun meningkat sebesar 0,424. Lalu untuk variabel reliability-nya itu menunjukkan nilai positif sebesar 0,417. Artinya, jika variabel reliability itu meningkat, maka minat pengguna dalam menggunakan link aja pun meningkat sebesar 0,417. Untuk selanjutnya itu untuk variabel complexity itu menunjukkan nilai negatif sebesar minus 0,025. Artinya, jika variabel complexity-nya itu meningkat, maka minat pengguna dalam menggunakan link aja pun menurun sebesar minus 0,025. Lalu untuk variabel observability-nya itu menunjukkan nilai positif sebesar 0,044. Artinya, jika variabel observability-nya itu meningkat, maka minat pengguna dalam menggunakan link aja pun meningkat sebesar 0,044. Lalu untuk variabel risk-nya itu menunjukkan nilai negatif sebesar minus 0,037. Artinya, jika variabel risk-nya itu meningkat, maka minat pengguna dalam menggunakan link aja pun menurun sebesar minus 0,037. Kemudian ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Uji T itu untuk mengetahui hasil secara parsial dan uji F itu untuk mengetahui hasil secara simultan. Pada uji T, hipotesis itu diterima jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel dan nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dapat dilihat pada tabel, itu relatif advantage T hitungnya diperoleh sebesar 2,076, di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan T tabel yaitu 1,98580 dengan tingkat signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,041. Maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis H1-nya itu diterima. Lalu pada compatibility T hitungnya itu diperoleh sebesar 4,493, di mana nilai tersebut itu lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,98580 dengan tingkat signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis H2-nya itu diterima. Lalu pada triability T hitungnya itu diperoleh sebesar 2,854, di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,98580 dengan tingkat signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,005.
maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis H3-nya itu diterima. Lalu pada kompleksiti, T hitungnya itu diperoleh sebesar minus 0,241, di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, yaitu 1,98580, dengan tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,810. Maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis H4-nya itu ditolak. Lalu pada observability, T hitungnya itu diperoleh sebesar 0,584, di mana nilai tersebut tuh lebih kecil dibandingkan T tabel, yaitu 1,98580, dengan tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,562. Maka dapat diambil keputusan bahwa H5-nya itu ditolak. Lalu pada RIS itu T hitung diperoleh sebesar minus 0,358, di mana nilai tersebut tuh lebih kecil dibandingkan T tabel, yaitu 1,98580, dengan tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,721. Maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis H6-nya itu diterima. Lalu selanjutnya itu hipotesis yang dilakukan adalah uji F dengan ketentuan, yaitu jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu diterima. Lalu dari hasil diketahui bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, yaitu 24,090, lebih besar dari 2,20, dan nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000, sehingga H7 itu diterima. Selanjutnya itu dilakukan uji koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan itu dapat diketahui bahwa perolehan nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,583 atau 58,3%. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan variabel independen pada penelitian ini dalam menjalankan atau mempengaruhi minat dalam menggunakan link aja itu sebesar 58,3%. Sedangkan sisanya itu sebesar 41,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu variabel relative advantage, compatibility, dan reliability itu berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan link aja. Sedangkan variabel complexity, observability, serta risk itu tidak berpengaruh signifikan terhadap link aja. Dan secara keseluruhan terdapat pengaruh antara relative advantage, compatibility, reliability, complexity, observability, serta risk itu secara simultan terhadap minat menggunakan link aja. Selanjutnya itu adalah saran. Untuk pihak link aja itu diharapkan meningkatkan kualitas layanan, menyediakan fitur perencanaan keuangan digital, dan memberikan informasi yang mudah dipahami tentang cara mengatasi masalah. Serta pihak link aja itu juga perlu meningkatkan upaya sosialisasi yang intensif, lalu juga memberikan petunjuk penggunaan yang lebih sederhana untuk setiap fiturnya, dan juga memberikan pengarahan bagi penggunanya untuk dapat memiliki perencanaan keuangan sendiri. Lalu untuk penelitian selanjutnya itu diharapkan untuk mengembangkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi minat menggunakan link aja seperti enjoyment, dan juga untuk penelitian selanjutnya itu dapat dilakukan di luar Jawa seperti kota-kota di Sumatera bagian utara, bagian tengah, dan Sulawesi guna mendapatkan hasil yang berbeda dan semakin memperkaya penelitian mengenai finansial teknologi. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.